Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang algoritma hill climbing. Yang beranggotakan yang pertama ada Agusten, Nadila, Fadila, Zaki, dan Mirza. Metode hill climbing merupakan variasi dari deep first search. Dengan metode ini, eksplorasi terhadap keputusan dilakukan secara deep first search dengan mencari path yang bertujuan menurunkan cost untuk menuju kepada goal atau keputusan. Sebagai contoh, kita cari arah tujuan Tugu Monas. Setiap kali sampai di persimpangan jalan, kita berhenti dan mencari arah mana yang kira-kira akan mengurangi jarak menuju Tugu Monas. Dengan cara demikian, sebetulnya kita berasumsi bahwa secara umum arah tertentu semakin dekat ke Tugu Monas. Jadi, hill climbing ini ada dua jenis. Yang pertama ada simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Simple hill climbing ini beralgoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Terus urutan penggunaan operatornya akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi dan tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah selanjutnya. Sedangkan stepped ascent hill climbing hampir sama dengan simple hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari paling kiri. Gerakan selanjutnya dicari berdasarkan nilai heuristik terbaik. Selanjutnya ada algoritma simple hill climbing. 1. Mulai dari awal keadaan, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. 2. Kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. 3. Cari operator yang belum pernah digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. 4. Evaluasi keadaan tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Pada simple hill climbing ini ada 3 masalah yang mungkin terjadi. 1. Algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. 2. Urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. 3. Tidak diizinkan untuk melihat satu pun langkah sebelumnya. Hill climbing ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan karena algoritmanya sederhana, hanya membandingkan kondisi sekarang dengan tetangga terdekat sehingga cocok untuk pemula. Prosesnya cepat, tidak perlu mengecek semua kemungkinan, cukup berhenti saat kondisi yang lebih baik. Hemat memori dan tidak menyimpan banyak data atau jalur, hanya fokus pada kondisi saat ini. Cocok untuk masalah sederhana, digunakan saat ruang masalah tidak terlalu besar dan tidak membutuhkan hasil yang sangat optimal. Hill climbing memiliki kekurangan, yaitu tidak membandingkan semua tetangga. Bisa saja ada pilihan yang lebih baik, tapi tidak dipilih karena algoritma langsung berhenti di pilihan pertama yang lebih baik. Yang kedua, mudah terjebak lokal optimum. Jika sudah tidak ada tetangga yang lebih baik, algoritma berhenti meskipun ada solusi global yang lebih baik. 3. Berhenti terlalu cepat karena sifatnya asal naik. Pencarian bisa berhenti sebelum mencapai solusi terbaik. Yang keempat, kurang akurat untuk masalah kompleks. Jika banyak kemungkinan solusi, metode ini sering gagal menemukan hasil terbaik. Oke, di sini heuristic atau informated search. Studi kasus yaitu game 8 puzzle. Terdapat 4 operator yang akan kita gunakan untuk menggerakkan dari satu keadaan ke keadaan yang baru. Yang pertama, ubin kosong digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Oke, keadaan awalnya yaitu posisinya pada puzzle 8 ini, pada bagian atas ada angka 1, 2, 3, baris kedua 7, 8, 4, baris ketiga 6, kotak biru, dan 5. Dan tujuan akhir kita yaitu baris ke atas 1, 2, 3, baris kedua 8, kotak biru, dan 4, baris ketiga 7, 6, dan 5. Oke, keadaan awalnya itu pada bagian atas 1, 2, 3, bagian 2, 7, 8, 4, dan bagian 3 itu 6, kotak biru, dan 5. Kita akan mencoba memindahkan kotak birunya itu ke bagian kanan. Dan bila kita memindahkan posisi kotak birunya ke bagian kanan, maka nilai benar yang kita hasilkan itu semakin jauh dari tujuan kita. Jadi kita kembali lagi ke bagian awal dengan memiliki nilai awal yang sama dengan tujuan kita, yaitu 5. Lalu kita mengubah posisi kotak birunya itu ke sebelah kiri. Dan bila kita mengubah posisi kotak birunya itu ke bagian kiri, maka kita semakin mendekati nilai tujuan kita, yaitu menjadi 6. Lalu selanjutnya kita coba pada posisi baru ini yang memiliki nilai HB6, kita coba
mengubah kotak birunya itu ke bagian kiri kanan lagi, dan nilainya itu semakin jauh dari nilai yang kita inginkan. Lalu kita kembali ke nilai posisi HB6 kita, karena nilai posisi saat kita mengubah kotak birunya ke bagian sebelah kanan itu tidak mendekati dengan tujuan kita. Kita mengubah kotak birunya itu ke bagian atas. Dan bila kita mengubah kotak birunya ke bagian atas, semakin dekat dengan tujuan kita, yaitu memiliki nilai HB7. Jadi kita menggunakan nilai HB7 ini sebagai posisi baru kita. Lalu posisi HB7 ini, kotak birunya kita ubah ke bagian kanan. Dan bila kita mengubah ke bagian kanan, akan menghasilkan tujuan kita, yaitu nilai HB8. Dan operasi telah selesai. Oke, selanjutnya, ini adalah kondisi HB7. Kondisi-kondisi HB7 yang dapat kita buat, yaitu kotak birunya ke sebelah kanan, ke atas, dan ke bawah. Jadi urutan penyelesaian puzzle 8 game di atas dengan mengubah metode hill climbing dan menghitung nilai heuristik berupa jumlah ubin yang menempati posisi yang benar. Adalah jumlah ubin kosong bergeser ke kiri, ke atas, ke kanan dengan nilai heuristik terakhir adalah 8. Pada slide 16, yaitu algoritma step-wise ascent hill climbing, dijelaskan pada slide ini bahwa algoritma step-wise ascent hill climbing adalah algoritma ini dimulai dari suatu keadaan awal, kemudian dilakukan pengecekan apakah keadaan tersebut sudah mencapai tujuan. Jika belum, maka proses pencarian akan dilanjutkan. Berbeda dengan simple hill climbing, metode ini mengevaluasi seluruh kemungkinan langkah atau suksesor dari kondisi saat ini. Dari seluruh kemungkinan tersebut, dipilih satu yang memiliki nilai heuristik terbaik. Setiap kondisi baru akan dievaluasi jika sudah mencapai tujuan. Maka proses dihentikan. Jika belum, maka dibandingkan dengan nilai terbaik sementara. Jika nilainya lebih baik, maka akan diperbarui sebagai kandidat terbaik selanjutnya. Apabila nilai terbaik dari semua suksesor lebih baik dibandingkan kondisi sekarang, maka kondisi tersebut akan dijadikan kondisi baru. Dengan demikian, algoritma ini bersifat lebih optimal dibandingkan simple hill climbing karena selalu memilih langkah terbaik dari seluruh kemungkinan yang ada. Selanjutnya, pada slide 17, yaitu permasalahan pada step-wise ascent hill climbing. Pada slide ini dijelaskan beberapa permasalahan yang dapat terjadi pada algoritma step-wise ascent hill climbing. Permasalahan pertama adalah local optimum, yaitu kondisi di mana sebuah tetangga memiliki nilai yang lebih buruk atau sama, sehingga algoritma berhenti meskipun belum mencapai solusi global terbaik. Permasalahan kedua, yaitu plateau, yaitu kondisi di mana semua tetangga memiliki nilai heuristik yang sama, sehingga algoritma tidak memiliki. Adalah range, yaitu kondisi di mana jalur menuju solusi optimal memerlukan kombinasi beberapa langkah. Namun algoritma tidak mampu menemukannya karena hanya mengevaluasi satu langkah pada satu waktu. Kesimpulannya adalah, meskipun metode ini lebih baik dalam memilih langkah dibandingkan simple hill climbing, algoritma ini tetap memiliki keterbatasan dalam menemukan solusi global optimal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan step-wise ascent hill climbing. Kelebihannya yaitu mengevaluasi semua tetangga, semua kemungkinan dari kondisi saat ini diperiksa terlebih dahulu sebelum memilih langkah. Kemudian, memilih langkah terbaik dari semua tetangga dipilih yang memiliki peningkatan nilai paling tinggi. Yang ketiga, peluang solusi lebih optimal lebih besar karena tidak asal pilih hasilnya biasanya lebih baik dibanding simple hill climbing. Yang keempat, lebih terarah, pergerakannya menuju solusi lebih jelas karena selalu memilih opsi terbaik. Kekurangannya yaitu proses lebih lambat, harus mengecek semua tetangga sehingga butuh waktu lebih lama. Yang kedua, komputasi lebih besar membutuhkan lebih banyak perhitungan, terutama jika jumlah tetangga banyak. Yang ketiga, masih bisa terjebak lokal optimum, walaupun lebih teliti, tetap tidak bisa keluar dari kondisi optimal lokal. Yang keempat, kurang efisien pada ruang besar. Jika kemungkinan solusi sangat banyak, prosesnya bisa menjadi berat dan lama. Baiklah, saya akan menjelaskan studi kasus yang step-wise ascent hill climbing melalui keadaan awal, yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5 dengan tujuan 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5. Baru kita mulai dari kiri terlebih dahulu, kita pindahkan kotak birunya ke sebelah kiri, maka jadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5. Apa itu HB sama dengan 6? Kita hitung bagian yang sama yang ada di kotak keadaan awal, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti HB nya ada sama dengan 6.
kita coba lagi dari keadaan awal, kita geser ke kanan, kita membuat kotak baru dengan 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5. Untuk mendekati angka yang sama ke kotak biru itu ada 4. Kenapa? Karena yang mendekati dengan angka yang sama itu ada 1, 2, 3, 4 dan ditutup dengan kotak biru. Lalu setelah itu kita coba ke atas dengan cara kita naikkan kotak birunya dari keadaan awal ke kotaknya ke atas dengan angka 1, 2, 3, 7, 4, 6, 8, 5. Maka untuk mendekati kotak biru atau angka yang sama itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti HB-nya sama dengan 5. Lalu kenapa kita ngambil yang sisi kiri? Karena kita mengambil angka yang paling besar untuk dijadikan posisi awal. Karena yang paling besar itu yang kiri, jadi kita jadikan dia adalah keadaan awal selanjutnya. Kita mulai dari ke kanan, yaitu kita pindahkan kotak birunya ke kanan dengan isi kolom yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5. Kita hitung ulang HB-nya ada berapa? HB-nya ada sama dengan 5. Setelah ke kanan, kita coba lagi ke atas, yaitu kita pindahkan dari keadaan awalnya yang ada di kiri bawah ke atas dengan isi 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5. HB-nya sama dengan 7. Oke, selanjutnya itu kita sudah mendapatkan tadi di bagian HB tertinggi itu 7. Kita jadikan dia suatu keadaan awal lagi untuk mendapatkan keadaan tujuan. Yaitu kita mulai lagi dari sisi kanan, yaitu 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5. Dengan kotaknya kita geser ke kanan, mendapatkan HB sama dengan 8. Dan ke atas, kita taruh kotak birunya ke atas, terus mendapatkan hasil 2, 3, 1, 8, 4, 7, 6, 5. Lalu ke bawah, kita mendapatkan 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dengan tujuan yaitu HB8 yang ada di sisi kanan dari hasil akhirnya. Yang dimana ini sama dengan hasil yang diminta dari soal tadi. Jadi urutan penyelesaian game 8 puzzle di atas dengan menggunakan metode step-based hill climbing dan menghitung nilai heuristik berupa jumlah ubin yang menempati posisi yang benar adalah ubun kosong bergeser ke kiri atas kanan dengan nilai heuristik terakhir adalah 8. Jadi kesimpulannya adalah hill climbing merupakan algoritma pencarian dalam kecerdasan buatan yang bekerja dengan cara memilih langkah terbaik secara bertahap berdasarkan nilai heuristik dari kondisi saat ini. Algoritma ini bersifat greedy karena hanya fokus pada perbaikan langsung tanpa mempertimbangkan kemungkinan langkah di masa depan. Keunggulan hill climbing terletak pada kesederhanaannya, kecepatan, proses, serta efisiensi dalam penggunaan memori. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan yaitu mudah terjebak pada kondisi lokal optimum, plateau, atau reach sehingga tidak terlalu mampu menemukan solusi terbaik secara global. Oleh karena itu, hill climbing lebih cocok digunakan untuk pencarian solusi yang cepat, meskipun tidak terlalu optimal. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf kalau ada salah kata. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.